Mungkin dibuka dulu mungkin ya dengan doa. Waduh, ini Azam nih fotonya udah ini makanan aja nih, udah nggak betah ya. Oke, silakan dibuka dulu dengan doa dulu ya, Ya, Pak. teman. Persiapan sebelum memulai perkuliahan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih Lukman dan teman-teman. Ini ada orangnya semua kan ya? Oke, ya jadi topik kita hari ini mengenai inferensi atau pengambilan kesimpulan dari first order logic ya. Nah, di 3 pertemuan terakhir ini, yaitu yang kita 3 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang proportional logic ya. Kemudian minggu lalu membahas tentang first order logic. Nah, sekarang kita membahas tentang inference first order logic. Nah, saya yang ingin berikan perhatian pada teman-teman semuanya adalah harapan saya dengan ini kenapa wajah saya jadi kayak gini ya, bentar. Ya, harapan saya adalah bahwa teman-teman sekarang sudah bisa melihat bahwa kalau misalnya kita memiliki pengetahuan atau informasi yang kita peroleh gitu ya, itu tidak harus bersifat terstruktur gitu ya, dan tidak harus polanya sama gitu ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman sudah pernah belajar di database gitu ya, misalnya yang kita pelajari di sebelum UTS gitu ya, itu kan seperti kita RDBMS gitu ya, database yang terstruktur ya. Nah, sekarang sudah yang masuk ke NoSQL gitu ya. Jadi tidak harus berbentuk tree gitu ya. Sekarang kita berbentuk logic gitu ya, sehingga berbagai macam jenis informasi atau berbagai macam jenis knowledge itu bisa kita gunakan untuk menarik sebuah kesimpulan atau mencari sebuah solusi dari permasalahan. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi hari ini, boleh silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Daris. Saya mau bertanya soal first order logic, Pak. Ya. Nah, untuk pembentukan formulasinya itu apakah mutlak hanya terdapat satu formulasi dalam suatu kalimat atau memungkinkan ada penting masuk akal atau bagaimana, Pak? Keputus tadi, coba diulang lagi pertanyaannya. Iya. Jadi saya mau nanya mengenai first order logic, Pak. Nah, untuk memformulasikannya tuh apakah nanti tuh formulasinya tuh hanya ada satu formulasi yang tepat atau memungkinkan ada beberapa formulasi yang masuk akal gitu, Pak? Yang masih bisa diterima. Ya, oke. Pertanyaannya mungkin agak umum. Jadi saya agak kurang nangkep juga. Cuman yang dimaksud mungkin barangkali yang dimaksud adalah kalau kita sudah memiliki sebuah model gitu ya, apakah instansiasinya itu hanya satu atau tunggal ataukah bisa banyak gitu ya, barangkali ya. Kalau kita sudah punya satu model, satu model logik gitu ya. Nah, apakah kita bisa, instansiasinya itu hanya satu atau banyak gitu ya, itu satu yang pertama. Yang kedua, apakah ini mungkin terkait dengan semantik ini ya, semantik. Jadi kalau misalnya kita sudah diberikan sebuah logik gitu ya, semantiknya apakah interpretasinya hanya tunggal gitu ya. Nah, ini di antara dua pertanyaan itu yang mana atau dua-duanya? Yang mana, Daris? Dua-duanya? Sepertinya lebih yang ke awal sih, Pak. Oh, yang awal ya, oke. Nah, kalau di awal itu sangat mudah jawabannya. Jadi
Kalau misalnya kita memiliki sebuah model gitu ya, sebuah model, maka instansiasinya itu pasti banyak gitu ya, sudah pasti jadi sangat banyak gitu ya. Contohnya paling gampang adalah misalnya ini saya coba share screen ya. Ini paling simple, paling simple. Nah, for all X gitu kan, X like ice cream gitu ya. Jadi untuk setiap X gitu ya, X suka pada es krim. Ini artinya dari dari logik ini yang kita bisa baca adalah kita membaca bahwa everyone likes ice cream. Ya, setiap orang suka sama es krim. Ya, artinya ini kalau misalnya model ini kalau kita instansiasi itu X-nya bisa kita ganti apapun, ya kita ganti apapun. Misalnya Daris gitu ya, Daris suka es krim gitu ya. Kemudian siapa yang lain misalnya Lukman suka es krim gitu ya, Azam suka es krim dan lain-lain. Ya. Dan model ini harus bernilai benar dengan syarat bahwa semua instansiasinya harus bernilai benar. Gitu ya. Jadi semua apapun yang dicakup oleh model ini itu harus bernilai benar. Jadi misalnya ada salah satu saja, misalnya Azam nggak suka dengan es krim, gitu ya, misalnya ya itu nggak berarti ini nggak valid atau tidak benar, gitu ya, tidak bernilai true. Jadi seperti itu. Jadi instansiasi itu bisa banyak, gitu ya. Nah, kemudian misalnya lagi ya. Nah, ini kalau tadi itu kita hanya menyebut dengan variabel, betul ya? Kita hanya menyebut dengan variabel X atau Y, ya, di mana variabel ini bisa diisi banyak hal gitu, mungkin segala macam, gitu ya. Misalnya seperti ini, misalnya for all X dan Y, gitu ya, X adalah brother dari Y, misalnya, contohnya. Nah, ini misalnya adiknya siapa, dia punya kakak siapa. Nah, ini kan secara umum ya. Nah, kalau misalnya kita pengennya itu tidak berlaku secara general, maka kita tidak memasukkan variabel. Ini kan variabel kan, X, Y ini kan variabel, betul ya. Tapi kita memasukkan konstanta. Ya, konstanta itu berarti spesifik. Ya, spesifik. Artinya misalnya yang berikut ini. Ini kan kita menggunakan konstanta ya. For all M ini adalah mother. Ya, kita simbolkan M gitu ya. For all mother ya. Kemudian C ini adalah konstanta ya. C adalah mother gitu ya. C adalah mother sama dengan M gitu ya. Mother-nya dari C, mother dari C itu adalah M gitu ya. Nah, artinya dia adalah si M itu harus female gitu ya, harus female, is female gitu ya. Dan si M itu harus merupakan parent atau orang tua dari C. Gitu ya. Dan ini kan dan ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari tadi, kalau misalnya modelnya itu berisi variabel secara umum gitu ya, berisi variabel secara umum berarti ya kita berlaku secara umum gitu ya. Jadi harus berlaku secara umum. Instansiasinya bisa banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya isinya adalah konstanta gitu ya, berarti kita spesifik gitu ya, spesifik. Nah, contoh misalnya ini juga kita punya model seperti ini gitu ya. For all X, X adalah king gitu ya, dan X adalah greedy gitu ya, maka X adalah evil gitu ya. Jadi untuk setiap X gitu ya, jika X adalah raja dan X itu serakah gitu ya, maka X jahat gitu ya. Nah, ini berlaku untuk setiap X gitu ya. Jadi kalau setiap raja dan setiap raja dan serakah sudah pasti jahat gitu loh. Ya, bisa juga misalnya gini, apa sih pepatah yang ada di bahasa Indonesia misalnya? Rajin pangkal pandai gitu ya. For all X gitu ya, rajin X gitu kan, maka pandai X gitu ya. Jadi untuk setiap X yang rajin ya, maka dia akan pandai gitu ya. Atau hemat pangkal kaya gitu, sama for all X gitu ya, hemat X
maka dia akan kaya X gitu. Berarti untuk setiap X yang X-nya adalah hemat, maka X akan kaya gitu. Nah, ini bisa diisi siapapun X-nya gitu ya. Di sini bisa diisi John, Richard gitu. Ayahnya John gitu ya, temennya John dan seterusnya. Jadi ini harus berlaku universal gitu ya. Nah, sama kalau dalam eksistensial gitu, X-nya ini juga harus berlaku secara umum gitu lah, harus berlaku secara umum juga. Jadi X-nya harus boleh kita ganti dengan apapun gitu ya. Boleh kita ganti dengan apapun. Hanya saja ya. Kalau di sifatnya adalah eksistensial gitu, itu artinya cukup salah satu saja. Jadi tidak harus semua. Ya, jadi ini juga berlaku umum, hanya saja dia pengambilan kesimpulannya adalah cukup salah satu saja, tidak harus semua. Nah, itu yang kalau pertanyaannya dari tadi seperti itu ya. Jadi instansiasi dari model ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah terkait dengan semantik gitu ya. Jadi semantik itu kan bagaimana kita menginterpretasi dari model sebuah logik gitu ya. Nah, misalnya begini, ini model ini kita ini kan kalau kita lakukan semantik berarti kita melakukan evaluasi apakah ini betul gitu ya, apakah ini betul. Nah, cara melakukan evaluasinya adalah ya kita harus menguji untuk seluruh instansiasinya gitu, berlaku secara umum gitu ya, berlaku secara umum. Nah, bagaimana cara melakukan semantiknya ya? Cara melakukan semantiknya bagaimana? Apakah kita harus menguji satu demi satu seluruh kemungkinan? Ya, bisa seperti itu, atau kita bisa menggunakan penarikan kesimpulan dengan knowledge base kita, yaitu dengan cara forward chaining atau dengan backward chaining gitu ya. Jadi kita bisa saja menyimpulkan bahwa ya model ini ya, kalau bahwa raja yang serakah itu sudah pasti jahat gitu ya, ini bisa saja kita evaluasi dari fakta lain yang sudah kita ketahui kebenarannya gitu ya. Misalnya setiap yang greedy itu pasti evil gitu ya. Setiap yang serakah pasti jahat. Misalnya begitu ya. Kalau yang serakah itu pasti jahat, maka kalau misalnya raja sekaligus serakah sudah pasti jahat. Ya, jadi tanpa perlu kita mengevaluasi satu persatu, kita sudah tahu bahwa pernyataan ini sudah benar gitu ya. Nah, semantik tadi itu memang cuma ada satu interpretasi gitu, sehingga ini adalah kelebihan dari first order logic gitu. Kelebihan dari first order logic bahwa interpretasinya tuh jelas gitu loh, tidak ambigu. Artinya tidak ada kemungkinan yang lain gitu. Tidak ada kemungkinan yang lain. Gitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab tadi dari saya. Gimana dari kalau masih ada yang dibingungkan boleh ditanyakan. Udah cukup ya. Oke, yang lain silakan. Yang lain pada ngelihat jam ini ya, berapa jam lagi gitu ya. Oke, berikutnya saya juga ingin mengingatkan pada teman-teman ya, karena kita sudah di pertemuan yang ke-10 gitu ya, jadi kita tinggal beberapa pertemuan lagi. Saya mengingatkan kembali untuk tugas besarnya dikerjakan ya. Jadi kemungkinan nanti saya akan meminta teman-teman untuk mempresentasikan ya hasil dari apa yang sudah dikerjakan mungkin di salah satu pertemuan. Nah, saya belum melihat nanti mungkin karena kita masih ada beberapa materi ya, kemungkinan besar mungkin di pertemuan terakhir barangkali ya. Saya karena kita masih ada sedikit materi yang perlu kita pelajari gitu ya sebelum UAS ya. Jadi
Nanti saya akan gunakan salah satu pertemuan mungkin kita untuk presentasi dari apa yang sudah teman-teman peroleh dari tugas besarnya. Gitu mungkin ya. Ada pertanyaan yang lain? Boleh, silakan. Ya, memang perjuangan ya kalau jam segini ya. Pak mau tanya, Pak. Ya, silakan. Oke. Pak, untuk penulisan dalam ini Pak, FOL, first order logic itu ya, kayaknya ada beberapa ya Pak? Ya. Nggak harus sama gitu Pak. Maksudnya gimana, Azam? Maksudnya gimana, Azam? Gimana ya Pak ya? Kan bisa juga parameternya ada yang 3 gitu kan. Ada yang dia di dalam, misal saya lagi makan di warung. Nah, saya ini X gitu kan. Berarti in di dalamnya itu makan terus saya berarti kan saya lagi makan terus innya di warung gitu. Jadi ada di dalamnya lagi gitu Pak. Tapi kan ada juga langsung makan gitu, X, apa gitu kan. Terus warung langsung gitu Pak. Nah itu apakah ada standarnya atau gimana? Ya, oke. Nah ini pertanyaan bagus nih Azam ya. Jadi saya share screen dulu ya. Ini pertanyaan bagus ya. Yang pertama yang teman-teman harus pahami adalah apa sih tujuan dari first order logic ya? First order logic ini tujuannya adalah mengkonversi bahasa manusia menjadi bahasa mesin gitu ya, dimana kalau bahasa mesin itu sifatnya pasti gitu ya, jadi tidak ada yang abu-abu karena kita tidak berbicara fuzzy logic ya, jadi kita berbicara kepastian gitu ya, jadi hanya interpretasinya hanya satu gitu ya, jadi tidak ada yang abu-abu ya, pasti gitu ya. Nah karena pasti tadi itu berarti harus presisi gitu, harus akurat ya, dalam arti dalam merepresentasikannya tidak boleh ambigu. Nah, itu yang pertama, tujuan yang pertama. Tujuan pertama ini sebenarnya sudah tercapai dengan melakukan proportional logic. Betul ya, yang proportional logic yang sebelumnya. Nah, tapi kelemahan dari proportional logic adalah bahasanya terlalu jauh dengan bahasa manusia, gitu kan. Dia melibatkan himpunan gitu ya, biasanya himpunan dengan disimbolkan dengan variabel-variabel tertentu gitu ya. Nah, di first order logic ini pengen menjembatani dari bahasa manusia tapi kepastian gitu ya, sifatnya pasti pada bahasa mesin, tapi juga bahasa manusianya dalam arti mudah untuk dipahami oleh manusia itu juga masih tinggi gitu, sehingga kalau diperhatikan kita bisa menyusun function gitu ya, bisa menyusun predikat gitu ya. Nah, dua hal ini yang menjadi hal yang penting gitu ya. Nah, kembali lagi ke dalam bahasa manusia ya, function itu kan kata kerja, betul ya, function kan kata kerja, predikat itu bisa menunjukkan kata keterangan, bisa menunjukkan kata sifat ya, bisa juga menunjukkan beberapa kata kerja tertentu gitu ya. Misalnya contohnya kata sifat gitu ya. Kalau kata sifat itu subjeknya ada berapa? 1 ya. Dan kata sifat kan tidak membutuhkan objek, betul ya. Jadi misalnya bis warna merah gitu ya. Bis itu berwarna merah. Ya. Berarti kita bisa menuliskannya merah dalam kurung bis. Betul ya? Jadi karena hanya punya subjek gitu, tidak punya objek ya, sehingga parameternya hanya satu. Misalnya X adalah missile seperti ini, X adalah missile atau X adalah weapon gitu ya, sehingga X adalah senjata atau X adalah rudal gitu ya. Ini kita hanya mengandung subjeknya saja gitu ya. Tapi untuk predikat tertentu gitu ya, seperti owns atau memiliki gitu ya. Memiliki ini kan membutuhkan objek, betul ya.
kata kerja transitif, intransitif kalau kalian masih ingat ya. Ini kan membutuhkan objek. Jadi tidak cukup dengan parameternya hanya satu, betul ya. Jadi misalnya ounce gitu ya, nono ounce gitu. Ini nggak jelas gitu ya. Memiliki gitu ya, memiliki itu nggak jelas. Kalau makan, kalau tadi contohnya Azam ya, makan itu kan bisa dua hal. Bisa transitif, bisa intransitif. Bisa dia membutuhkan objek, bisa juga tanpa objek, betul ya? Ya, jadi misalnya kita buat misalnya eat gitu ya, misalnya eat X gitu ya, berarti X sedang makan. Gitu. Tapi kalau eat X, Y, berarti X sedang makan Y. Gitu. Jadi bisa satu parameter, bisa dua parameter, gitu ya. Nah itu yang tadi. Nah kemudian bisa juga sifatnya itu sebagai perantara gitu ya, perantara. Misalnya sales gitu ya, menjual. Siapa yang menjual, apa yang dijual dan kepada siapa? Ya kan? Nah, jadi siapa pelaku gitu ya. Kemudian objek yang dilakukan, kemudian penderitanya. Itu juga bisa. Ya, misalnya katakanlah mengajari gitu ya. Mengajari itu kan siapa yang mengajari, apa yang diajari dan kepada siapa, gitu ya. Itu kan juga bisa, betul ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini kan dekat sekali dengan bahasa manusia atau natural language-nya itu kan dipertahankan, ya sehingga parameternya jelas. Nah, mayoritas itu memang parameternya hanya 1, 2 atau 3, gitu ya, tergantung dari pengetahuan yang ada di bahasa manusia itu dia paling dekat kayak yang mana gitu ya. Kalau yang 4 jarang sekali, saya belum menemukan. Coba nanti mungkin dicek kalau ada yang menemukan. Ada nggak sih kita harus memerlukan sampai 4 penjelasan gitu ya, 4 parameter. Nah biasanya mungkin hanya 3, misalnya ini menjual gitu ya, atau yang lain tadi misalnya mengajari gitu ya. Terus kemudian Nah ini saya nggak dapat contoh yang lain, tapi mudah-mudahan paham lah ya. Jadi intinya adalah kalau kita memiliki fakta atau kita memiliki asumsi sekalipun ya, ini kan bagian dari pengetahuan kan. Pengetahuan itu bisa berupa fakta, bisa berupa asumsi yang nantinya akan kita periksa kevalidannya, gitu kan. Nah itu kan akan kita simpan ya. Tujuan dari first order logic ini adalah untuk representasi atau menyimpan dari pengetahuan yang kita peroleh. Nah, karena pengetahuannya dalam bahasa manusia sebagai sebisa mungkin adalah kita menyimpannya dengan mudah. Nah, jadi seperti itu mungkin ya jawaban saya untuk Azam. Gimana Azam? Kalau mungkin masih bingung boleh ditanyakan lagi. Ya Pak, sebenarnya udah jelas. Cuman mungkin gini Pak, boleh share screen sebentar nggak Pak? Oh boleh. Ya. Jadi, ini Pak, misal penulisan dari ini Pak, sell weapon to hostile ini, kan dituliskan dari sini kan si X ini American menjual yaitu weapon ke hostile gini kan Pak ya? Betul. Nah, misalkan kita tuliskan to dalam kurung sales dalam kurung X, Y, hostile gini, apakah boleh atau ini ada aturannya atau gimana? Ikan ini kalau saya kalau diartikan juga mirip Pak ya, kan American CX, nah kan X menjual weapon to hostile gitu Pak. Betul. Boleh atau tidak? Boleh. Ya boleh. Nah intinya adalah coba diingat karena ini adalah fungsinya adalah untuk menyimpan pengetahuan, betul ya, representasi dari knowledge, betul ya. Nah, ada nggak sih contoh representasi yang sudah pernah kita pelajari? Ada, yaitu database, betul ya, dalam database. Nah, dalam database itu boleh nggak kalau misalnya kita menyimpan secara redundan? Boleh saja, gitu. Tapi kan tidak efisien, betul ya. Tidak efisien. Nah, sehingga kalau yang dilakukan seperti itu boleh atau tidak boleh, gitu. Tapi kurang efisien karena kita bisa
bisa memiliki mekanisme lain yang lebih efisien, gitu ya, sehingga kita langsung mendefinisikan bahwa sel tadi itu langsung memiliki 3 parameter yang itu juga sudah sangat make sense di natural language atau bahasa manusia, gitu. Itu mungkin aja. Gimana? Oke, Pak. Yes, Pak. Ya, jadi nggak apa-apa, boleh aja seperti itu. Cuman ya mungkin kurang efisien saja. Jadi pada saat akhirnya nanti juga kita akan melakukan efisiensi, gitu ya. Oke. Nah, yang lain silakan. Mungkin kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, kalau nggak ada, saya ingin memberikan sebuah ringkasan barangkali ya, karena untuk logik itu sudah cukup kita pelajari di 3 pertemuan ini, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan intinya, konteksnya, gitu ya. Dan kalau kemarin mungkin masih ada yang penasaran, gitu ya, apa sih manfaat kita mempelajari logik tadi sebagai representasi pengetahuan, gitu ya. Jangan lupa bahwa di 3 pertemuan kita ini adalah intisari dari apa yang kita sebut sebagai IAS dan DSS. Ya, jadi IS itu adalah expert system, DSS itu adalah decision support system. Jadi 3 logik ini itu adalah fondasi atau fundamental dari sistem pakar, expert system, dan decision support system atau sistem pendukung keputusan. Jadi kalau teman-teman itu nantinya tertarik dan ingin mendalami lebih lanjut mengenai sistem pakar, gitu ya. Dalam sistem pakar itu representasi pengetahuannya diwujudkan dalam bentuk knowledge base tadi, ya, knowledge base. Nah, kemudian dalam sistem pendukung keputusan atau decision support system itu juga disimpan dalam bentuk knowledge base tadi, ya. Keduanya, baik expert system maupun decision support system tadi, itu yang secara umum biasa kita sebut sebagai knowledge based system, ya, KBS. Nah, itu masing-masing tiga-tiganya ini masing-masing memiliki akar yang sangat kuat di dalam artificial intelligence. Masing-masing memiliki komunitas yang sangat kuat, masing-masing ada jurnal yang sangat-sangat bonafit atau reputable, gitu ya. Teman-teman bisa cek di Elsevier sama di Springer, gitu ya. Itu ada jurnal khusus untuk expert system with application, ASWA. Ya, kemudian ada knowledge based system, kemudian ada ini saya coba langsung cari ya. Ini satu rumpun ilmu yang memang langsung fokus ke sana, gitu ya, langsung fokus ke sana, dan itu ini komunitas yang sangat sangat dalam sekali ini culture-nya di dalam artificial intelligence. Saya coba share ya. Sudah muncul? Belum, Pak. Belum ya? Oke, sebentar. Nah, sudah muncul ya? Oke, sudah muncul ya. Nah, ini jurnal yang sangat bereputasi sekali, Expert System with Application. Nah, ini memang mengkaji khusus untuk mengenai sistem pakar, ya. Impact factor-nya teman-teman bisa lihat lebih dari 5, gitu ya. Side score-nya di atas 11. Ini luar biasa sekali untuk kelas di dunia computer science itu. Impact factor di atas 2 itu sudah sangat bagus biasanya. Nah, ini impact factor-nya sampai 5, gitu ya. Kemudian ada lagi knowledge based system. Nah, ini dia knowledge based system. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu decision support system. Nah, ini belum muncul ya.
Nah, ini ada masalah mungkin di saya. Ada masalah kayaknya di Chrome saya. Tapi bisa muncul ya? Muncul Chrome-nya, Pak. Muncul Chrome-nya ya? Muncul. Nah, tapi knowledge base system-nya ini nggak muncul ya? Ah, ini dia muncul ya. Oke, nah di sini. Jadi teman-teman yang apa namanya nanti skripsinya atau tidak usah skripsi, kita berbicara jangka panjang gitu ya, mungkin S2-nya atau S3-nya ingin masuk ke dalam artificial intelligence di bidang knowledge based system gitu ya. 3 hal yang kita pelajari 3 pertemuan ini adalah kita belajar fundamentalnya gitu ya, bagaimana representasi pengetahuan knowledge based system, kemudian expert system, kemudian satu lagi harusnya adalah decision support system. Saya coba cari. Ini tiga-tiganya apa namanya ada di rumpun yang sama gitu ya. Ya, 3 ini. Oke. Nah, jadi apa namanya jangan salah gitu ya. Jadi memang ini adalah komunitas yang sudah sangat mengakar dan pernah menjadi salah satu intisari dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Oke, mungkin begitu yang bisa saya share. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan yang lain boleh. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah ini, Pak, seputar knowledge base sistem ini, apakah nanti ada beberapa pertanyaan sih, Pak. Jadi yang pertama, apakah nanti knowledge base sistemnya ini akan belajar dari lingkungan, kemudian mengupdate dari knowledge base-nya berdasarkan lingkungan itu, dan bagaimana jika saat knowledge base-nya diupdate itu dari persepsinya terhadap lingkungan, apakah mungkin bakal ada kontradiksi gitu, Pak, dari knowledge base yang udah didapat yang baru ini gitu, Pak, dan bagaimana mengatasi masalah kalau misalnya dia ada kontradiksi itu gitu dari hasil inferensi logiknya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya menarik sekali nih Iza ya. Betul ya Iza ya tadi ya, soalnya hanya kelihatan nomornya saja nih 221810 ya. Oke, anyway ini pertanyaannya bagus sekali ya. Yang pertama yang akan saya jawab adalah apakah ini akan belajar dari lingkungan gitu ya. Kalau kita lihat tadi gimana? Belajar dari lingkungan enggak? Sebenarnya belajar dari lingkungan, tapi belajarnya sudah jadi, betul ya? Sudah jadi dalam bentuk fakta-fakta atau dalam bentuk asumsi-asumsi dalam bahasa manusia, betul ya? Ya, Pak. Nah, bagaimana mendapatkan fakta-fakta dan asumsi tadi gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang knowledge base saja, knowledge base system saja, maka inputnya hanya seperti itu. Walaupun pada kenyataannya itu kita sering mengkombinasikan gitu ya dengan cara metode searching, kemudian metode yang lain gitu ya, yang masing-masing nanti akan kita rangkum menjadi sebuah pengetahuan gitu ya, gitu ya. Nah, pengetahuannya dari mana? Macam-macam, bisa dari searching tadi, bisa dari data mining gitu ya. Dan itu kan output akhirnya adalah pengetahuan, betul ya, diekstrak menjadi sebuah pengetahuan. Kalau dalam data mining apa sih kesimpulannya? Apa kesimpulannya misalnya? Bahwa A berkorelasi dengan B, betul ya? Atau A terklasifikasi menjadi B, gitu ya? Atau misalnya sebuah misalnya penduduk gitu ya, ini terkategori menjadi miskin dan tidak miskin. Ini kan pengetahuan kan, betul kan? Hanya satu pengetahuan kan, itu menjadi input, jadi knowledge based system. Jadi knowledge based system itu besar sekali, ya. Jadi bisa menjadi besar sekali gitu. Jadi menjadi hilir dari banyak aktivitas di artificial intelligence tadi. Dari data mining bisa, kemudian dari information retrieval juga bisa gitu ya. Information retrieval dari mana sumbernya? Data crawling gitu ya, dari data scraping gitu. Ada banyak sekali gitu ya. Nah, jadi ketika sudah menjadi
pernyataan ataukah asumsi ataukah fakta, nah dia akan kita simpan ke dalam sebuah knowledge base. Contoh paling sederhana, kebetulan dulu saya sebenarnya jadi agak malu gitu ya. Dulu skripsi saya pada saat di D4 adalah sistem pakar gitu ya, sistem pakar. Sistem pakarnya waktu itu masih sederhana sekali, sistem pakar untuk melakukan analisis data deskriptif ya secara otomatis. Jadi kita memiliki tabel gitu ya, tabel misal waktu itu kasusnya adalah di publikasi BPS gitu ya. Jadi di BPS kan kita sering menghasilkan tabel, betul nggak? Banyak banget tabelnya, ya kan? Tabelnya ada banyak banget. Suruh menganalisis gitu kan, coba di kata-katain gitu dalam tanda kutip ya. Nah, biasanya kalau anak STS itu kelemahannya di sana. Bikin tabel pinter, tapi kalau suruh melakukan analisis deskriptif kaku, betul nggak? Nah, sehingga waktu itu saya membuat sebuah sistem pakar untuk melakukan analisis secara otomatis, gitu ya, analisis secara otomatis. Jadi inputnya hanya tabel. Nah, dari input tabel tadi, saya mengekstrak beberapa pengetahuan, gitu ya. Bagaimana cara mengekstraknya? Yang pertama, saya mengambil dari statistik-statistik deskriptif, misalnya rata-ratanya berapa, kemudian nilai maksimalnya berapa, nilai minimalnya berapa, gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia ada kenaikan atau penurunan, gitu ya, terus kemudian laju pertumbuhan dan sebagainya. Nah, ini kan fakta-fakta yang kita peroleh, yang kita simpan dalam sebuah knowledge base. Jadi memang direpresentasikan dalam bentuk logik, gitu ya, betul-betul direpresentasikan dalam bentuk logik. Ya, misalnya misalnya kita punya tabel gitu ya, isinya adalah produksi padi gitu ya dari tahun 2010 sampai tahun 2020 gitu ya, seluruh provinsi di Indonesia. Ya, kita bisa ada satu pengetahuan, misalnya Aceh gitu ya, merupakan produsen katakanlah padi gitu kan terbesar di Sumatera misalnya, ini contoh misalnya. Ini kan fakta, betul ya. Kemudian ada fakta lagi lain. Nah, ini kan disimpan dalam bentuk apa? Disimpan dalam bentuk logik tadi. Dan memang betul saya simpan dalam bentuk first order logic tadi, gitu ya, first order logic. Nah, cara menyimpannya bagaimana? Nah, ini tergantung kita menggunakan bahasa apa, gitu ya. Bahasanya kan ada banyak. Kita bisa menggunakan Prolog, gitu kan, bisa menggunakan yang lain. Dan sekarang itu hampir semua bahasa pemrograman mendukung untuk penyimpanan pengetahuan atau knowledge tadi itu dalam bentuk deklaratif, gitu ya. Kalau dulu saya menggunakan Java zaman dulu. Saya nggak tahu teman-teman sekarang ini bahasa pemrograman apa yang paling yang dipelajari di STIS. Nah, kalau di angkatan saya dulu yang dipelajari itu masih jadul sekali ya, Visual Basic ya. Visual Basic dan Fox Pro dulu, Visual Basic, terutama Visual Basic. Nah, tapi pada saat skripsi kita bebas menggunakan apapun, dan waktu itu saya menggunakan Java, dan di Java kita disediakan ada sebuah library yang memang digunakan untuk menyimpan knowledge secara deklaratif, gitu ya. Nah, knowledge-nya itu disimpan dalam bentuk Java Expert System Shell. Gitu ya, di sana kita menyimpan masing-masing pengetahuan tadi, ya. Kemudian, nah dari pengetahuan tadi, gitu ya, pengetahuan tadi itu bisa kita validasi dulu, ya, kita validasi. Nah, ini menjawab pertanyaan Iza yang kedua. Bagaimana kalau misalnya terjadi kontradiksi? Ya, katakanlah kita memiliki 20 pengetahuan, gitu ya, 20 pengetahuan. Misalnya, gitu ya. Pengetahuan pertama tadi, Aceh adalah produsen padi di Sumatera yang terbesar. Kemudian ada lagi kita menemukan fakta-fakta lain. Ternyata ada ketemu fakta lagi bahwa Bengkulu adalah penghasil padi terbesar di Sumatera, misalnya, gitu ya, misalnya. Ini kan semua akhirnya kan kontradiksi, betul ya, ada kontradiksi. Nah, dalam proses penyatuan ya, kita pengambilan kesimpulan secara umum, masing-masing tadi harus dilakukan uji, gitu ya. Ujinya dengan apa? Dengan semantik. Ya. Semantiknya adalah dengan melihat instansiasinya. Artinya kalau misalnya contohnya tadi adalah di tabel, gitu ya, kita lihat langsung dari tabelnya. Jadi aplikasi kita membaca dari tabel, gitu ya.
mana yang terbesar, kan gampang nih. Mana yang terbesar kan gampang nggak? Gampang nggak? Gampang dong. Tinggal panggil fungsi max jadi, betul ya? Nggak susah. Jadi kalau hasil dari fungsi max itu hasilnya adalah Aceh, nah berarti yang Bengkulu tadi salah, tidak akan kita gunakan. Tapi kalau hasilnya adalah Bengkulu, berarti yang Aceh tadi salah, tidak akan kita gunakan. Gitu. Jadi pada kenyataannya seharusnya tidak kontradiktif. Di dunia nyata itu tidak kontradiktif, tapi kadang informasi yang kita peroleh, pengetahuan yang kita peroleh bisa kontradiktif. Nah, kita melakukan validasinya dulu. Kita melakukan validasi. Nah, setelah kita lakukan validasi, maka kita akan peroleh yang tidak kontradiktif, gitu ya. Artinya kita kalau misalnya dalam data mining dulu kita melakukan cleaning ya. Nah, di sini sama. Kita melakukan cleaning pada pengetahuan yang kita peroleh. Gitu mungkin ya, Iza ya. Nah, mungkin kalau kurang jelas boleh ditanyakan lagi, Iza, silakan. Baik, terima kasih Pak. Oke. Kemudian Pak, untuk memastikan lagi nih Pak. Berarti memang validasinya itu konteks spesifik ya Pak. Berarti kayak spesifik. Betul. Konteksnya tertentu. Baik, Pak. Konteks spesifik dan domain spesifik. Tergantung domainnya ya, domainnya ya. Baik, nah, makanya karena domain spesifik ini tadi, domain spesifik biasanya yang bisa melakukan validasi adalah manusia, adalah pakarnya, gitu ya, adalah pakarnya. Nah, sehingga sistem ini kita menyamakan sistem pakar, karena sistem yang akan digunakan untuk menggantikan seorang pakar, gitu, atau kita gunakan untuk mengcloning pengetahuan dari seorang pakar, gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam contoh kasus saya tadi, kita melakukan analisis deskriptif katakanlah dari sebuah tabel, gitu ya. Nah, ada seorang pakar yang bagaimana sih cara menganalisis yang betul, gitu ya. Nah, kita simpan itu dalam bentuk logik tadi. Gitu ya, mungkin ya Iza ya. Oke. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan boleh. Nah, untuk teman-teman yang karena kita cukupkan di 3 pertemuan ini tadi ya untuk pembahasan mengenai logik ya. Harapan saya teman-teman sudah mendapatkan setidaknya gambaran besarnya, gitu ya. Kalau teman-teman nanti ingin mempelajari itu lebih lanjut, boleh, gitu ya, bisa mengacu pada 3 jurnal yang tadi saya rekomendasikan ya, knowledge based system, kemudian expert system with application, dan decision support system. Di sana sudah jauh lebih banyak sekali contoh-contoh yang terkini, gitu ya, bagaimana pemanfaatannya, kemudian apa saja sih manfaatnya di dunia nyata dan seterusnya. Itu ada banyak sekali dan terus berkembang, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa nih? Lukman ya? Ya, Pak. Silakan Lukman. Terkait tugas akhir, Pak. Itu saya masih bingung apa yang harus dikerjain gitu, Pak. Soalnya belum ada kayak bayangan topik apa yang bakal diambil. Mungkin bisa tolong kasih contoh nggak, Pak? Jadi gini, teman-teman mungkin masih ingat ya, pada saat saya dulu pernah memberikan tugas presentasi dalam kelompok, masih ingat ya? Nah, di dalam tugas besar ini teman-teman bebas memilih salah satu topik di dalam mata kuliah kita, mata kuliah ini kecerdasan buatan ini, gitu ya. Kemudian kalian coba cari, gitu ya, kira-kira itu manfaatnya atau implementasinya di dunia nyata seperti apa, gitu ya. Kemudian buat semacam mini project lah. Mini project itu artinya kalian ada datanya, terus kemudian kalian pilih salah satu metodenya, gitu ya. Kemudian kalian simulasikan, gitu ya. Contohnya misalnya waktu itu kan kita sudah pernah, teman-teman ada yang presentasi ya dalam kelompok untuk metode pencarian, gitu ya, metode pencarian baik yang informed search, uninformed search, local search, dan seterusnya, gitu ya. Nah, waktu itu apa paling banyak kasusnya? Kasusnya paling banyak adalah mencari rute, gitu ya, rute dari Arad ke Bukares,
gitu ya, atau rute dari kota X ke kota Y gitu ya. Nah, ternyata kan ini implementasinya banyak ya, implementasinya bisa untuk bagaimana kita mengirim barang secara efisien gitu ya, satu. Atau dulu pernah ada yang menyampaikan, oh ini mungkin bisa dipakai di BPS, misalnya kita mau melakukan pencacahan gitu ya. Pencacahan kita bagaimana caranya supaya si pencacah tadi itu bisa mengunjungi seluruh responden secara efisien gitu kan, ini kan rute juga. Nah, ini contoh bagaimana kita menggunakan teknik-teknik di dalam kecerdasan buatan ini untuk masalah di dunia nyata. Dan yang lainnya ada banyak gitu ya. Misalnya yang sekarang tadi saya udah beri contoh ya. Untuk logic ini contohnya apa? Contohnya tadi misalnya untuk analisis data, misalnya dengan menyimpan pengetahuan gitu ya. Nah, contohnya seperti itu, mungkin ada banyak. Kalian bisa mengambil data dari yang tersedia di internet bebas. Dulu pernah saya tanya ya, apakah dalam tugas besar ini akan dibatasi hanya untuk BPS atau berlaku secara umum? Masih ingat ya? Nah, dulu kan disepakati bahwa kalau bisa secara umum aja Pak, gitu ya. Nah, kita sepakati aja, jadi kita berlaku secara umum. Misalnya kayak tadi pengiriman barang, gitu ya, Shopee misalnya. Ya jangan Shopee lah. Nanti kalian nggak dapat royalti dari Shopee, apalah gitu contohnya ya. Jadi implementasinya di dunia nyata apa gitu ya. Nah, tidak harus di BPS. Kalau di BPS boleh, bagus gitu ya. Yang lain banyak. Gitu. Terus contohnya misalnya untuk constraint satisfaction problem gitu ya. Constraint satisfaction problem kita kemarin udah belajar mengenai map coloring gitu ya. Map coloring contohnya di dalam UTS jelas ya. Contohnya adalah untuk melakukan alokasi pada kontrak atau tender operator telekomunikasi misalnya gitu ya. Nah, ada hal yang lain gitu. Harapan saya kalian di sini bisa kreatif ya. Boleh dengan contoh apapun gitu, karena kita kemarin waktu itu kita sepakati bebas gitu ya. Sekreatif-kreatifnya kalian gitu. Anggap saja ini sekarang kalian sedang pitching idea ya. Pitching idea untuk project gitu ya. Kalian ingin menawarkan sebuah startup untuk solving sebuah problem gitu ya, Kalau kalian lihat sebenarnya ide-ide dari startup itu kan metodenya itu sebenarnya simple, betul nggak? Gojek itu apa sih yang sesuatu algoritma yang complicatednya apa? Nggak ada. Ya kan? Sistemnya saja yang mungkin complicated, algoritmanya nggak ada yang complicated gitu kan, ya orang hanya mencari rute terpendek itu aja paling, betul kan? Kemudian penjadwalan, that's it, itu kan simple ya kan, tapi kan bukan di algoritmanya yang ditonjolkan gitu. Algoritma itu adalah salah satu contoh yang dipakai gitu. Kita bisa menggunakan algoritma yang sederhana ataupun yang paling kompleks. Nah, harapan saya juga begitu. Jadi nggak apa-apa kalian mungkin contohnya misalnya hanya menggunakan depth first search atau hanya menggunakan map coloring problem gitu, tapi memecahkan sebuah masalah yang challenging gitu. Nah, itu bagus sekali. Gitu mungkin ya, Lukman ya. Selamat berkreasi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Lukman. Oke, yang lain silakan. Nggak ada ya, udah jelas. Oh ya, silakan Desi. Kalau face recognition tuh boleh nggak, Pak? Masuk face recognition? Boleh. Tentu saja boleh. Gimana? Bisa buat paper nggak, Pak? Bisa. Jadi gini, seperti yang saya tawarkan di awal ya, untuk tugas besar ini, tugas besarnya wajib dan akan dikumpulkan dalam bentuk makalah plus mungkin nanti akan ada presentasi singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Kalau pitching idea project itu kan juga sederhana kan, simple ya, cepat ya, bukannya 2 jam, 3 jam gitu ya, kayak pidato 17 Agustus ya. Jadi simple aja. Nah, makalahnya wajib ya. Kalau makalahnya itu nanti bisa kalian submit ke salah satu jurnal dan ternyata diterima ya, karena akan saya berikan nilai A. Gitu. Simple kan? Jadi makalahnya sih memang wajib. Nah, bisa menjadi paper. Itu mungkin ya, Desi ya. Oke, nah silakan yang lain. Ada pertanyaan boleh?
Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Silakan teman-teman dikerjakan gitu ya, karena setelah ini saya jam 4 ada bimbingan skripsi, jadi terpaksa kita akhiri dulu gitu ya. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan boleh nanti dikirimkan ke saya lewat email, nanti akan saya jawab. Oke, silakan ditutup kepada Lukman. Persiapan. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada sesi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih Lukman dan terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga tadi Desi mengingatkan ya, kalau belajar dari pengalaman kita di semester kemarin gitu ya, ada beberapa yang misalnya papernya keterima tapi terlanjur masa penilaian sudah selesai gitu, maksudnya di BAK sudah ditutup gitu kan, sayang ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa submit sekarang, dan saran saya misalnya kalau kalian mau submit itu kan biasanya di jurnal itu bisa dilihat archive ya, arsipnya gitu kan, arsipnya dia misalnya dalam 1 tahun dia terbit bulan apa saja gitu ya. Nah jadi kalian bisa memilih gitu, wah yang ini terbitnya kayaknya masih lama ya, kita pilih jurnal yang lain gitu ya. Atau di seminar boleh, nggak harus di jurnal, seminar juga boleh, bebas saja intinya, asalkan sudah keterima boleh gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat dari mata kuliah ini. Sampai jumpa di minggu depan. Saya akhiri dulu ya dari saya, kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.